Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana bi'ulumil ulama'il 'amilin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu al-wahidul ahad al-fardus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa liman tabi'ahu hatta ila yaumil mi'ad. Wa ba'du. Samahatul fudala wal kurama, para masyayikh, para alim, para alimul allamah, para habaib, para syaraif, terkhusus kepada Syekhina al-kiram Kiai Haji Ali Makki yang saya hormati dan saya muliakan, Al-Habib Fadil Anwar Al-Gadri, yakni Al-Gadri, para ustadz. Ini di depan saya ada mbah saya, kalau dari jalur umi saya beliau mbah saya, Mbah Haji Zubairi. Iya. Kalau dari jalur umi saya beliau mbah, tapi kalau dari jalur abah obe. Mereka mengapa orang baku dan mereka agak semutas ngatas. Mereka ilmu na penang gitu. Penang pun sengode kan agak semu ngatas gitu, bah. Saya mohon maaf, ini pakai bahasa Indonesia, bahasa apa ini? Bahasa Madura. Nah, lagi kelebun tak ngerti. Yang saya hormati kepala desa Punggur Besar ya. Berapa tahun sudah jabat? Ngiba amplop kayak. Ngiba amplop. Hah? Abang pun tak ngiba amplop, bahaya. Ada jamaah nunggu masjid kita amarir ya. Leku nyombong apa ke masjid? Akhirnya tadi pesing harap. Berarti tak tahu korupsi munda ya berarti lah. Saya guyon saja Pak Kades ya. Pagi hari ini kita mendapatkan rezeki yang paling halal dan paling barokah. Rezeki yang paling halal itu air hujan, Pak. Dan paling barokah itu air hujan. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah sedih, nggak usah kecewa, karena Allah sudah menjanjikan wa anzala minas sama'i ma'am mubarakah. Dan sungguh telah aku turunkan air dari atas langit sebagai sesuatu yang mendatangkan barokah bagi kalian semuanya. Dan di samping itu, seandainya kita tahu ketika turun hujan inilah salah satu saat yang paling diterima doanya oleh Allah dan tidak akan ditolak doanya oleh Allah, ketika hujan itu turun dan kita berdoa di tempat paling mulia di muka bumi ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tapi saya tidak bisa ceramah lama-lama Ibu ya, karena biasanya mau nocen tabu lapar Pak. Engki. Nah, cabit abid Pak. Kula akhir menika Pak. Akhir asar buat tutul kula menika. Lagi jangan nek kene teman. Oh, tak melok plastik songko ya keluar lagi. Lagi ku tak penuh ben tutul songkon re. Para jamaah sekalian, mungkin di sini ada pengurus Nahdlatul Ulama. Ada pengurus Nahdlatul Ulama, mungkin cabang dan ranting. Karena saya juga sangat sangat menghormati teman-teman yang ada di Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan kita semuanya bisa berkhidmat bagi umat, bisa berbakti bagi agama, bangsa dan negara yang kita cintai ini. Beberapa hari ini saya ada kegiatan pengajian Maulidur Rasul, dan insya Allah nanti sampai bulan depan, bulan November saya masih ada jadwal yang insya Allah mungkin masih ada sekitar 30 jadwal yang harus saya penuhi.
Sebenarnya suara saya sudah mulai agak serak ini Pak. Pak tak ngerti panitian apa nih. Artinya minta ingin nom. Oke Pak. Udahlah musim mojen mata beri aing susah benih kaki maki benih. Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sampun ngendikan Pak. Rasulullah itu sudah pernah menyampaikan Inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang sepaling semak. Ini mungkin ada yang enggak paham bahasa Madura ya. Orang yang paling dekat denganku kelak di yaumil qiyamah kata Rasulullah adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Maka hari ini mulai saat ini mari kita senang untuk bersolawat kepada Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah, baru langsung acara apa boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Monojen tak turun menika Bu. Langsung tak ngempeng. Siapa kikir ke Allah mangkana ojen. Ojen tak turun aing tade. Nyiur tak ibu turun. Ya Pak kikir ke Allah, kikir ke pasir sampean. Aduh ada ibu. Arya baca kapi, salah tibi minta ibu mari masjid. Ongko nih kawan. Sampean saya nyombong nih. Kula ndek cerita ke maki. Kula dimin abangun masjid sareng kanca, tandi modal. Modalnya cuma billahi. Minta kocak modal billahi. Sekancaan penikah. Marah modal kaki berempah. Tandi, kakek tandi. Akhirnya kula sekento, udah ring dia modal billahi boy. Mi sekento terus billahi pemaria. Sampean mun tandi pese, Pak. Kita kalau nggak punya uang, modalnya itu hanya nekat. Orang bangun masjid itu yang bangun siapa? Kita memang. Tapi itu rezekinya dari mana? Dari siapa? Dari Allah. Punggur ini, punggur besar, punggur kecil ini tanah subur, Mak. Langsat tumbuh, durian mahal lagi. Semuanya tumbuh di tempat ini. Ini buktinya deh. Ada tumbuh kabir. Tak marga bapak mentah-menan tumbuhan nak kabir. Berarti tanah apa nih ke tanah subur, Mak. Jangan leong. Kula sekancan segitu, apa bangun masjid modal sana apa, Mak? Anu kiai, sekali dilihat dibuka kiai, modalnya itu menurut insinyurnya bilang ini sekitar 2,7 Pak Kiai. Apa aja? Miliar. Aduh, nemu adim besar ya. Modal tak andi. Tapi kami yakin dan percaya kepada Allah, Allah pasti akan menolong kami. Kalau Anda, kalau saya dan Anda semuanya menolong agama Allah, Allah yang akan menolong Anda. Setelah itu kemudian masjid yang ada kami robohkan. PC saya polong cuma ning 120 juta. Aduh, penitanya ki ketua kang arti tiap re. Engki mun 120 kiai cuma cukup pondasi. Ita apa-apa, melihat bejeng tas pondasi kepi. Seiring berjalannya waktu 120 juta habis. Bingung kepi, bedemar ya. Udah intar nodong boy. Nodong siapa? Nodong orang di PC. Nah, sekarang kan kita harus nodong nih Pak. Ini mumpung ada yang mau ditodong ini. Hari kok nodong Pak Kades ya. Oh Pak Kades, sampean punya 1000 disumbangkan di jalan Allah. Ini saya kasih contoh dulu ya, sebelum bicara maulid. Kalau Pak Kades punya uang 1000 dibagi 2 sama orang mau. Karena 1000 dibagi 2 berapa? 500. Kalau punya uang 50.000 dibagi 2 Pak Kades masih mau. Karena berapa? 25.000. Kalau punya uang 100.000 Pak Kades mau nyumbang nggak ke masjid ini? 50%-nya. Iya, karena masih 50.000. Seandainya Pak Kades punya uang 100 juta, mau nggak dibagi 2 dengan masjid? Ya jangan gelak billahi tak kira beri.
Orang penikah mak, mun miskin tak cerai mak. Ini ucap bener pola sampean. Kemun lah soki haram cerai. Pak Kades, Andi mobil berapa sampean? Punya mobil berapa? Aduh, bahkan kena Kades miskin ria. Tak bisa todong, Beb. Tak bisa todong pun nggak ya, Beb. Allahu Akbar. Pak Kades nggak punya uang, Pak Kades punya cara. Masa beda masjid setogel, mak? Setodus apa saya, mak? Benih sampean Kades setodus. Haram ya petodus saya kok. Pak Kades nggak punya uang, tapi punya tanda tangan, Pak. Pak Kades memang saya yakin nggak punya uang banyak. Tanah banyak masih. Ini seadanya kan ngomong apa? Anggarannya apa ada? Ame margane Covid kebincang roh gelor. Kuluban panjenengan niku bahagia, Pak. Kenapa saya bahagia? Karena hari ini kita mengingat kembali lahirnya manusia yang paling mulia di muka bumi, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Allah Adam selesai diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla wa Ala berfirman kepada Nabi Allah Adam alaihi salam, "Ya Adam, wahai Adam, laula Muhammad ma khalaqtuka wa ma khalaqtul jannah." Kalau bukan karena kemuliaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mungkin aku menciptakanmu dan tidak mungkin aku menciptakan surga. Macam lo acan boleh. Oh, berarti itu 5 hari panik ceramah tangki. Kalau tidak ada Nabi Adam, tidak ada Nabi Idris, tidak ada Idris, tidak ada Nuh, tidak ada Ibrahim, tidak ada datuk moyang kita. Tidak ada datuk moyang, tidak ada bapak dan ibu, tidak ada bapak dan ibu secara wasilah, tidak mungkin Allah menciptakan kita. Artinya apa? Kita mesti berbahagia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hari ini kita mengingat kembali lahirnya Rasulullah, hidupnya Rasulullah, perjuangan Rasulullah, dakwahnya Rasulullah, amar ma'ruf nahi mungkarnya Rasulullah ketika menegakkan syariat agama Allah. Maka tidak ada cara yang lain bagi kita selain mengingat kembali bagaimana perjuangan Rasul dan kemudian mengambil ilmu dan hikmah bagaimana Rasulullah berjuang di jalan Allah dengan ikhlas dan sabar serta melepaskan kehidupan duniawinya hanya sekedar untuk menyelamatkan kita umatnya. Maka wajar bagi kita semuanya kalau kita mengingat kembali apa yang bisa kita lakukan untuk Rasulullah selain hanya sekedar apa yang kita lakukan hari ini. Mungkin kita tidak masuk surga karena salat kita, mungkin kita sulit masuk surga karena sedekah kita, mungkin kita sulit masuk surga karena zikir kita terbatas, mungkin kita masuk surga karena berbuat baik kepada orang lain. Tapi boleh jadi kita masuk surganya Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kita senang bersilaturahim, bertemu dengan sesama muslim. Amin. Apa kata Rasulullah? Pertemuan kita pagi hari ini, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla ay yatafarraqa." Tidaklah dua orang muslim saling bertemu melainkan udah bertemu nih, kemudian bersalaman kata Nabi. Tapi semenjak ada corona Pak Kades, salaman kita berubah. Mun lambak salaman seginto. Lo berada corona obe deh. Pah lo berada iya. Lo berengan kui soko dek budir. Depan Rasulullah sambian tapangki, Pak. Bapak-bapak, ini mungkin ada yang etnis lain ya. Ada Bugis ya. Ada Bugis, Pak? Banyak, Pak. Oh, banyak. Saya tidak paham bahasa Bugis, Pak. Yang saya paham cuma Mandre. Mandre. Purane Mandre? Bapak-bapak, Purane Mandre? Pura. Nih, Pak. Kita bertemu hari ini. Ki laku makin manik. Kita pangki pas mesem asalaman. Sabor tu sana sambian. Sebelum apesa dari makin. Napa na boleh ke lebu ibu? Napa kisah? Nyoon.
Saking bagus orang punggor kento kiai Maki. Saking bagus akhlak ke Rasulullah. Senyoon langsaran sampai lek tapale, Bu. Engko. Bi kula ke sopir cek klakson takok tak kerjat. Mun tak kerjat lagi ngaltok aja. Lo saking seneng ke Rasulullah, Pak. Thank you Pak Sulaiman. Bode se agak tutul 2 are. Bu ibu agak tutul berapa are? Berapa are mun kayak tutul? 2 are. Sampai tak bejeng. Ada tanya aki, agak bayar apa bi? Agak bayar kayak tutul. Untuk serah, untuk Rasulullah. Mak kita apa aja, mbak selamat. Ya selamat Bu. Agak bayar tutul. Kenapa aja? Mun sampean tutul tak apa aja, lecer bi malaikat Bu. Kalau iki bi malaikat, aja lah bola. Wangi ke stangkes, enjak mak kita apa aja tak apa-apa kok. Enjang sapa? Cang mantuan Subairi ko. Make mbak apa dia lecak Bu. Penjala pola. Lah ini kepenting Bu. Kula sareng panjenengan saya seneng mencinta ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buktinya apa? Ikuti perintah Allah, ikuti perintah Rasulnya, jauhkan apa yang dijauhkan oleh Allah melalui Rasulnya. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dewu Gusti Allah. Kenapa saya perintah Allah melalui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lakukan. Tetapi apa yang dilarang oleh Allah melalui Rasulullah jauhkan. Itu cara yang pertama. Yang kedua, selain itu, yang kedua jaga akhlak kita. Akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada Rasulullah dan akhlak kita kepada sesama manusia. Banyak orang yang senang datang ke masjid, ahli ibadah, ahli sedekah, ahli zikir, ahli wirid, ahli haji, ahli umrah, tapi lidahnya tidak pernah dijaga kepada manusia. Kini ngaki ibu, ten, nah, tun, ya, dah, ti, su, kini ngaki reh. Pesan nang sedekah, kau sebut atau ajo masjid jok, masjid Baitul Ihsan jok, ajo mun tak kirim bingko jo tak ngakan juga iko. Siapa? Ya salah kau juga iko. Ampun sedekah apa banyak? Sedekah apa tukang sampean? Kau sebut atau bi malaikat itu les kapilan. Bade saya senang ke pengajian bu ibu, tapi senang atungi ngoreng dia. Mangkat ke pengajian ndak ada. Lu bisa berdiri saya ya? Bismillah. Malaikat elak saya segedeng ya. Yang tak bisa macam-macam kena tang bini norok karena ada tak ning sentak santak ya. Beda ada orang yang senang datang ke pengajian ibu-ibu. Itu di kampung saya, Pak. Senang datang ke pengajian. Tapi pas temannya lewat, tak bambu saya ketunging. Anu ya, bagus kerudung ibu pengajian. Bagus dari mana? Ngapa pula gitu? Nah, ngutang dia. Ngapa kau tahu? Dia nggak kredit dengan aku katanya. Cia ketunging di noreng, lah ketunging di tibi beuy. Tetapi ngareng mangken penikah. Ada yang bertanya, mahwal maulid. Maulid itu apa? Ada yang menyebut maulud. Ada yang bilang maulid. Ada yang menyebut maulidur rasul. Ada yang menyebut maulidun nabi. Kalau di Turki dan sekitarnya disebut dengan mevlut. Orang Urdu menyebutnya sama, mevlut. Datang ke Jawa disebut dengan grebek mulut. Masuk ke Jawa Timur, depak ke Punggor, kena kereng Madura, moloden. Yang paling parah masuk ke orang Melayu, mulut-mulut gitu. Intinya pada Bu, maulid saat kelahiran, maulud orang yang dilahirkan. Jadi artinya hari ini kita mengenang kembali sosok manusia yang dilahirkan, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam
pada hari kelahirannya, yakni tanggal 12 Rabiul Awal Amul Fil, tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun gajah. Saya jadi teringat kalau cerita gajah nih Pak, ingat cerita imam masjid. Ada imam masjid, bacanya kepanjangan suratnya. Sholat subuh yang dibaca ayat surat pertama itu namanya surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah berapa juz Pak Kiai? 2,5 juz kurang lebih. Saya baca Al-Baqarah, makmum kedua. Setengah penter, setengah benih bukan ya. Tak bate penter. Jadi si imam tadi tidak melihat siapa makmum. Pokoknya lepas maca Al-Baqarah. Berdiri 1,5 jam. Makmum yang pintar ini kan biasa saja Pak. Anteng, tenang. Yang tidak pintar ini malah colek terus. Bang, surat apa nih bang? Panjang benar imam kita baca nih. Yang pintar nih dalam hatinya bilang, wah ini bahaya ini. Dijawab nanti saya batal. Tidak dijawab hati saya dongkol. Bang, ayat apa nih bang? Lama betul imam gitu baca nih bang. Jangan ngomong. Batal. Tapi abang ngomong. Aku cuma jawab aja. Nggak bang, ini nih 1 jam lebih berdiri gitu nih bang. Ini ayat apa nih bang, surat apa nih bang? Kesal yang pintar nih bilang, ini namanya surat Al-Baqarah. Apa surat Al-Baqarah artinya bang? Sapi betina. Al-Baqarah. Mikir yang bodoh nih, ya Allah. Sapi betina jak panjang. Macam mana kalau yang jantan gitu dia. Udah selesai rakaat pertama, rakaat kedua. Yang dibaca rakaat yang kedua, yang makmum yang bodoh tadi bingung, ya Allah nampaknya sapi jantan nih gitu dia kan. Tapi yang dibaca bukan, malah ayat yang paling pendek namanya surah Al-Fil. Tapi berhubung yang bodoh ini tak faham ini surat apa, nanya lagi. Ini surat apa lagi nih bang? Surat Al-Fil. Apa Al-Fil nih bang? Gajah. Astaghfirullahaladzim. Ini kalau sempat dibaca semua nih. Tadi jak sapi betina lama, apalagi yang gajah kata dia. Balik dia. Bang aku balik jak kata. Kenapa kau balik? Ini surat gajah nih pasti panjang nih bang kata dia. Karena tidak tahu ilmunya. Padahal surat Al-Fil itu kan pendek. Al-Baqarah panjang, Al-Fil pendek. Dia pikir Al-Fil juga lebih panjang. Sama dengan kita berilmu. Sama dengan kita ngaji. Harus tahu ilmu apa yang kita kaji. Maka datanglah kepada ahlinya. Datang sama Kiai Ali Makki. Ilmunya jelas. Pengetahuannya jelas, sanad keguruannya jelas, maka insya Allah ilmu yang disampaikan dan orang yang mendengarkan ilmunya juga jelas. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Singkat cerita, saya punya tetangga. Tetangga saya ini imam masjid. Imam masjid Pak Kiai. Punya anak laki-laki suaranya bindeng. Tahu bindeng? Bahasa Maturan apa ya Pon? Tengki. Bindeng Kiai. Sengseng teng. Bahasa Melayunya suara tak jelas itu apa Pak? Sengau, sengong. Sengau. Bapaknya imam masjid, saya tanya dengan dia, Mat, mana bapak kau ni lama tak datang masjid Mat? Saya tengok 3 hari tak ada imam masjid. Anaknya ini kan sengau. Dia jawab dengan saya, mak saya sakit mau Nat. Hah? Mak saya sakit. Oh bapak saya sakit. Sakit apa Mat? Demam.
Apa Mat? Demam. Oh demam. Normal masih Pak. Sekarang gimana Mat? Udah sehat? Alhamdulillah. Sudah meninggal Mak Unat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mungkin meninggal Mak Unat. Meninggal. Oh mendingan. Sama dengan ilmu Pak. Ilmu yang tidak jelas, yang menyampaikan tak faham, yang mendengarkan juga lebih kacau. Maka biar ilmunya jelas, datang sama Kiai Ali Makki. Ilmunya jelas, fahamnya jelas, manhaj ahlus sunnah wal jamaah, fikihnya Imam Syafi'i, kemudian tasawufnya ikut kepada Imamul Ghazali. Jelas ilmunya Pak. Jangan cari ilmu sama orang yang tidak jelas pengetahuannya. Maka sama dengan memahami maulid. Kenapa kita wajar bermaulid? Ini sudah berapa menit Pak? Nah, ngomong sambian. Coba abid menika, tak usah abid menika. Neser Ki Ali Makki, karena Ki Ali Makki lagi banyak kegiatan gitu. Itu dalam ajunan lagi Kiai ki. Cuma saya ngapa aku letak yonceng mak. Nah, ini ke masalahnya. Jadi gue balas dendam makin. Pak Abid tapi gue nih. Bentar-bentar karena kelarasan lagi dan gula peleman. Saya mungkin tidak bisa sampai selesai Kiai. Ngapunten. Nyoon sepora saya mungkin tidak bisa lama karena habis ini nanti saya di Jalan Kebangkitan Nasional, dan besok malam nanti masih ada kegiatan yang sama. Besok pagi saya harus ke Teluk Bayur ya di daerah Terentang, dan pada besoknya sampai nanti di bulan November saya masih keliling di beberapa tempat. Mohon doanya Kiai, mudah-mudahan saya diberikan kesehatan zahir dan batin. Kita juga berharap kepada Allah, mudah-mudahan Kiai Ali Makki diberikan kesehatan zahir dan batin. Kita mesti bersyukur Pak, punya ulama, punya kiai yang begitu senang berkhidmat kepada umat. Saya lihat beliau bukan karena ada beliau. Beliau adalah sosok ulama yang tawadhu, yang rendah hati. Bisa dibayangkan tadi hujan, beliau ini hujan-hujanan juga ini. Mak bede kiai panika ngatur jamaah kan punten. Cuma beliau yang senang ini. Karena memang janji kita, man tawadha'a rafa'ahullahu. Siapa saja yang hatinya tunduk dan tawadhu kepada Allah, Allah akan mengangkatnya. Tapi orang yang kedua, wa man takabbara, pesera orang setakabbur, wada'ahullahu, Allah akan merendahkannya. Saya melihat sosok Kiai Ali Makki ini kiai yang luar biasa. Mudah-mudahan beliau istiqamah di dalam perjuangannya, mengajarkan ilmunya kepada umat, membimbing umat dan jamaah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, perjalanan hidup kita tidak lama, sangat singkat. Tapi alhamdulillah mbah saya ini usianya sudah berapa mbah? Engki panjenengan. Hampir 80 tahun beliau. Beliau 80 tahun usianya. Dan itu bonus yang luar biasa dari Allah. Pak Kades berapa umur? 43. Woki abid. Oh, ki ngode sampean Pak Kades. Aduh ki ngode. Ki tuan gula didik nah. Gula 26 Pak. Thank you. Eki ya. Nek kesepote menik bani oben, Bu. Nene model Korea apa nih? Makin kau tak tahu bahasa Korea ngara. Sarangeo. Aja cuma aja. Lah ini penting, Pak. Maka saya sampaikan tadi, kenapa sanad keguruan itu penting? Biar ilmunya jelas dan amaliyahnya jelas. Bergurulah kepada Kiai Ali Makki. Insya Allah ilmunya akan menjadi ilmu yang manfaat. Dan yang hadir pada pagi hari ini, mudah-mudahan menjadi orang-orang yang hidupnya dalam barakah Allah. Ma huwal barakah? Barakah itu apa? Ziyadatul khairi ala kulli syai'in atau thubutul khairil ilahi. Kenapa saya kajak barakah kita? Barakah itu bertambahnya sebuah kebaikan di dalam setiap perkara atau menetapnya sebuah kebaikan di jalan Allah. Di sini kan istiqomah tiap tahun. Tiap tahun kita ngadakan ini ya. Cuma walaupun mungkin setahun 2 tahun yang lalu saya tidak sempat hadir, baru tahun ini saya bisa hadir. Itu pun sebenarnya Kiai,
saya ini mengubah jadwalnya Pak Camat. Karena sebenarnya Pak Camat sudah telepon beberapa bulan yang lalu agar mengundang saya untuk hadir di majelisannya beliau. Tapi berhubung karena saya ditodong sama sepupu saya, bulan di sepupu gitu Mansur gitu, Pak Mansur gitu. Sepupu kula lagi segiai iki. Todong ini beli kula saya entarin. Tak gelem kula, akhirnya kula gelem. Minta gelem mah. Cek sogo ben langsat. Ngibu aki telo karong. Mun tak gelem setia tak bisa dia. Kula tak pati gelem kiai. Njak ngaraan no Kak, aja jadwal anu je Kak. Njak bisa le, njak jadwal anu njak pola bisa. Pola musim durian Kak. Yang iba kita durian baru, pandurian dateng pak gelem kula. Apa lagi pada durian mak? Lain ini penting mak. Kula men sampean mereka ari mangken ke silaturahim, tujuannya tak ada lain supaya nyambung ateh, nyambung kebaikan di antara kita. Kebaikan ini mesti kita tanam sebagaimana orang-orang tua kita dahulu yang mewakafkan tanah masjid ini. Ini adalah bibit-bibit kebaikan yang ketika hari ini beliau-beliau sudah meninggalkan kita semuanya, beliau yang ada di alam kubur masih mendapat dan mendapatkan nikmat besar dari Allah melalui wakaf masjid. Tanah yang diwakafkan di tempat ini insya Allah pahalanya masih terus mengalir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi bapak-bapak yang sudah menanam bibit kebaikan di masjid, yang sudah nyumbang di masjid, yang punya uang sumbang masjid, habis jualan hasil panennya sumbang ke masjid biar cepat selesai masjidnya. Yang punya semen sumbang semen. Pak Mujib yang banyak temennya kiba kape kan to Pak Mujib korja kiba melolo pakai heran mi bisa ya nih kau amun macam jujur kiba sekali Pak Mujib kan cerita kulis bangun masjid mereka seneng ban pegel kiai. Seneng amun orang yang datang. Karena tipe orang nyombang masjid yang banyak, Pak. Baru saya datang, assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Dari mana Pak? Ini Pak Kiai, kabarnya Pak Kiai bangun masjid. Oh iya, itu di sebelah sana. Saya sumbang sedikit saja Pak Kiai. Berapa? 200 juta. Kan didik, Pak. 200 juta mana didik, Pak. Heran sampean. Didik, Pak. Datang boleh, anu Pak Kiai saya nggak punya uang, saya cuma punya bahan, saya sumbang sekian ribu sak, silakan. Bede saya datang boleh, cungangkuan boleh, upahnya saya tanggung semua Pak Kiai, aja lebur aja. Bu Ibun saya datang saya nggak punya apa-apa Pak Kiai, saya cuma punya kopi dan makanan untuk sarapannya para tukang, silakan. Ada yang cuma datang saya nggak punya apa-apa Kiai, saya cuma punya doa, kiba boleh. Saya terakhir saya kepengen belis nyombang heran Kiai. PC tak nyombang, semen tak nyombang, upahnya tukang tak nyombang, makanan untuk tukang tak nyombang, doa tak nyombang, nyumbang heran. Pada Pak ya dan masjid macam bilu itu. Lah orang macam mereka lagi ketepel banyak pakai tepel di jauh. Ketoman, lu tak bang nyombang bola Sulaiman ya. Lah manusia mereka kagak nikah, Pak. Tapi karena kita bersama-sama, insya Allah semuanya akan selesai. Tidak ada hal yang sulit melainkan kita bersama-sama. Maka persatuan di antara umat itu harus dikuatkan dan semakin diteguhkan. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, walaupun saya jarang ketemu dengan para jamaah, tapi mudah-mudahan kita masih bisa saling silaturahim. Minimal melalui doa kita sehabis salat, selepas sujud kita kepada Allah. Kiai Ali Makki pasti mendoakan jamaah. Kiai Ali Makki berdoa kepada Allah, Allahumma ighfir li jami'il muslimin wal muslimat. Ya Allah, ampunkan dosa muslim laki-laki dan perempuan. Di tempat yang berbeda sampean masuk masjid berharap kepada Allah, Allahumma'rham li jami'il mu'minin wal mu'minat. Ya Allah, berikanlah rahmat dan kasih sayang kepada mukmin laki-laki dan perempuan. Maka insya Allah melalui doa yang luar biasa ini, ketika kita saling bertemu, Allah melembutkan hati kita. Setelah hati kita lembut, hilang rasa angkuh, ego dan sombong di hati kita. Yang ada malah adalah persatuan.
Masjid ini dulu berdiri karena dasar takwa kepada Allah. Maka kita berharap berdirinya masjid untuk yang kesekian kalinya ini sama dasarnya karena takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi semen yang kita sumbangkan ke masjid ini kelak yang akan menunggu kita di akhirat. Pak Kades, siapa tahu dengan apa saya ya tas itu? Siapa tahu dengan niat Pak Kades yang mau nyumbang kubah. Kan sudah ada niat. Ijo pakai niat tolak. Pakai niat tolak. Ada niat saya Pak Kiai. Oh, itu hari mau niat juga. Tu limang kad ya. Abi berapa ya kok? Berapa? Abi kubah sini kah? Sampai 200-300 juta. Aduh, rezeki ya ya. Abah nabung alto mun cuma ning 500 kapling ya Pak RT. Pak anu Pak Kades. Nah ini penting Pak. Ini punya kita. Investasi kita ini, masjid kita ini. Kita salat menghadap Allah di masjid ini. Kita berharap kepada Allah di masjid ini. Tapi yang tidak kalah pentingnya, selesai masjid ini dibangun, makmurkan masjidnya. Jangan masjidnya sudah bagus, jamaahnya masih itu-itu juga. Di kampung saya itu masjidnya sudah bagus-bagus Pak. Tapi kadang-kadang sedih. Kadang-kadang sedih. Pas masuk sholat subuh, bisa dihitung. 1, 2, 3, 4, 5. Itu pun udah mulai sering batuk sudah. Yang jadi imam 80 tahun. Di masjid saya itu, umurnya 80 tahun. Kalau baca Fatihah banyakkan batuk daripada ayat sudah. Ini kan kasihan. Apalagi yang adzan. Yang adzan pasti rata-rata umur 60 ke atas. Oh, yang muda-muda kemana Ustaz? Neng megenteng. Lah, kau nak ada lain selain mecet HP. Lemet jom semecet HP. Suruh masuk ke masjid 5 menit lagi ketel kapi. Anak-anak muda. Anak-anak muda. Islam itu dulu berdiri dan ditegakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sekedar berdiri dan kokoh serta kuat karena orang-orang tua, bukan. Bukan karena hanya orang kaya, bukan. Bukan karena orang-orang yang hebat, bukan. Tetapi di dalamnya juga ada para pemuda-pemuda yang membangun. Di situ ada sahabat Nabi yang pemuda-pemuda besar seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Abbas. Kemudian ada lagi namanya Abdullah ibn Amr ibn al-As. Semuanya anak-anak muda. Di situ ada Mus'ab bin Umair. Semua anak-anak muda yang siap membangun Islam bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka anak-anak muda yang ada di desa ini, yang ada di kampung ini, jangan hanya sekedar duduk diam, tapi berbuatlah. Paling tidak kalian bagaimana menjadi corong agama Islam ke depan. Tunjukkan bahwa kalian adalah pemuda-pemuda yang siap menggantikan kami, generasi-generasi sepuh yang sebentar lagi akan meninggalkan dunia ini. Ini yang sepuh-sepuh kan sudah tidak lama lagi Pak. Nih di depan saya Mbah nggih jenengan. Kita kan tak lama lagi Pak. Mangka ada bila. Cek takok Pak. Mate panik soal waktu. Ingki cek bentah. Ngomong kok tobok itu Pak Ustaz demak. Dunia ini sementara Pak. Tapi kita sedang bercocok tanam kebaikan. Kalau seperti Ki Ali Maki, insya Allah jelas cocok tanamnya. Punya pesantren, punya madrasah, punya majelis ta'lim. Insya Allah beliau aman. Lah kita punya apa? Pondok tandik pondok. Madrasah tandik madrasah. Masjid al-mare. Makin semangat. Saya punya semangat Pak Ustadz. Roma banyak semangat. Kita bersama-sama Pak. Membangun Islam itu bersama-sama. Agar kemudian Islam ini tidak hanya sekedar hari ini. Tapi betul tadi saya sempat cerita-cerita sama Kiai Ali Makki. Bagaimana kita ini tegas di dalam bersikap. Karena Allah sudah menyebutkan di dalam Al-Quran. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam
ketika mendakwahkan Islam di kota Makkah dan kemudian hijrah ke Madinah, dengan para sahabat itu tegas, Pak. Tegas di dalam masalah akidah Islamiyah. Tetapi walaupun begitu, ketika Rasulullah berada di tengah umat Islam, Rasulullah itu penuh kasih sayang. Ruhama'u bainahum. Kita harus berkasih sayang di antara sesama orang-orang yang beriman kepada Allah. Hakikatnya kita bersaudara. Siapa yang pengen dilahirkan sebagai Madura? Enggak ada. Siapa yang pernah meminta kepada Allah dilahirkan sebagai Bugis? Kan tidak. Pak Kades kita Bugis. Kan Pak Kades belum pernah minta sama Allah, ya Allah jadikan sebagai orang Bugis, ya Allah. Kita tidak pernah minta sama Allah, ya Allah jadikan saya orang Jawa, jadikan saya orang Sunda. Tidak. Ini karena rahmat dari Allah. Maka karena rahmat dari Allah inilah, mari kita bersyukur kepada Allah. Yang paling penting, tunjukkan bahwa kita adalah manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini bersaudara. Dulu mungkin. Kadang masuk kampung, masjid siapa? Masjid Buge. Masuk kampung sebelah, kampung ini ke masjid siapa nih? Masjid Madura. Masuk ke sebelah, masjid siapa nih? Masjid Jawa. Masjid siapa nih? Ini masjid Melayu. Tak ada. Semuanya adalah masjid Allah. Orang yang masuk ke dalamnya berarti hamba Allah. Sesama hamba Allah, kita adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Sesama hamba Allah, sesama orang-orang beriman kepada Allah, hakikinya kita adalah bersaudara, maka saling berbuat baiklah di antara kita semuanya. Maka insya Allah Islam akan semakin kuat, Islam akan semakin mampu, dan Islam akan semakin jaya ke depannya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bagaimana caranya sekarang? Generasi kita di belakang harus kita jaga. Didik mereka, ajari mereka tentang bagaimana syariah agama Allah dan bagaimana mereka bersikap sesuai dengan sifat dan sikap Islam. Cara yang paling mudah, kalau kita tidak bisa didik anak sendiri, masukkan ke pesantren. Ada pesantrennya Kiai Lemaki, mungkin ada yang agak jauh sedikit sampai nanti ke Lirboyo, mungkin sampai ke Kediri, ke Sidogiri, kemudian ke Madura ataupun ke beberapa tempat di Indonesia. Atau kalau seandainya Allah memberikan rezeki, silahkan dikirim ke Mesir, kirim ke Yaman, kirim ke beberapa negara Islam. Tujuannya tidak ada lain agar Islam yang ada di daerah kita ini bisa semakin berkembang lebih baik ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang sudah sedekah, tenang ibu. Sedekahnya ibu pasti akan dibayar kontan oleh Allah. Yang bikin dodol, tutul, boleh apa bu? Tutul, kocor, becit, aja bani mathur jenah, ring mathurat, polot, tetel, ebel, apa boleh? Banyak. Saya ini gurau Pak ya. Tadi malam saya gurau tentang bahasa Madura Pak Kiai. Bahasa Madura itu kenapa di pesantren selalu diperkenalkan Pak? Karena memang di Indonesia itu, mohon maaf bukan menyinggung bahasa lain ya. Ini hanya untuk saudara saya yang Madura ini. Bahasa Madura itu kan ada beberapa tingkatan ya Pak Kiai. Ada yang paling kasar, ada yang halus yang disebut abesah, kemudian yang ketiga disebut parbesan, yang paling halus, kemudian ada nanti kromo inggilnya itu. Ada 4 tingkatan. Sulit bahasa Madura. Makanya bahasa Madura tidak jadi bahasa nasional. Karena sulit. Kenapa diambil dari bahasa Indonesia? Karena bahasa Indonesia itu paling mudah, tidak ada tingkatan bahasa. Orang Madura itu kreatif dalam berbahasa, Pak. Nah, yang Madura-Madura kita, saya pengen tes bahasa Maduranya ini. Polaki enggak gejak Madura kapit. Bahasa Madura itu kata jatuh bisa berubah menjadi 27 kali Pak. Kalau jatuh bahasa Maduranya apa? Jatuh itu bahasa Indonesia. Bahasa Maduranya? Bukan keker. Tergantung cara keker dan gaya keker.
Pak Kades yang nggak paham, mohon izin. Nanti ada terjemahan di depan layar ini, Pak. Ya. Coba. Kalau jatuh dari atas bahasa Maduranya. Pak gagar, geger. Gagar. Ya. Jatuh dari atas bahasa Maduranya, geger. Jatuh ke dalam parit. Labu, telapu. Tercapur pada. Jatuh ke dalam lubang. Telopuk, teburcuk. Jatuh karena licin. Terpeleset, ngelosot. Jatuh berguling-guling. Luhuluan. Jatuh terpental. Ngaltok. Jatuh posisi badan ke depan. Hah? Tercerungap atau kangen rir ya? Tercerungap. Jatuh leher tersangkut. Tetalkep. Jatuh sambil tersangkut. Terberengkak, tersangsang. Jatuh terlentang. Agentang, cungpalet. Jatuh tidak bisa bernafas. Tompes. Menunjukkan apa? Madura itu sebenarnya cerdas, Pak. Bukan karena seorang Madura loh, Pak. Bukan karena seorang Madura. Cerdas. Cuma suka malu-malu. Walaupun kadang-kadang ampogre. Madura itu, Pak. Tak ning laben, Pak. Lekala mes-lemes, baik. Orang Madura itu, Kiai, tidak boleh dikasarin. Makin kasar, tambah kasar dia. Caranya satu, diakalin saja. Lekala lebih sering betul aja. Sebelum saya tutup ini, laparongku menseti saya kayak. Tabir gula nih, kan tabir nih kan. Ini kakak gula larik-larik kena tok, mak ketuli kecang ilek. Nih kan. Dulu ada orang Madura naik pesawat, Pak. Naik pesawat ini cepon yang mau matang tenggedin tibi. Karena orang Madura ini tidak bisa baca tulis dulu, Pak ya. Kalau sekarang kan alhamdulillah sudah mulai bisa baca. Orang Madura ini naik pesawat nih Pak Kades. Karena ngerasa dia naik paling pertama, duduk kursi paling depan. Dan itu kursinya pilot. Pilot masuk bingung. Wah, ini siapa ini? Pilot nanya, "Bapak siapa?" Balik nanya, "Kamu juga siapa?" "Pak, saya ini pilot." Kata pilot tadi, "Pilot itu apa?" "Ya, yang bawa pesawat." "Oh, sopir." Gitu. Kenapa begitu? Karena Madura, Pak. Gera, Pak. "Oh ya, sopir." "Jadi kenapa?" katanya. "Mohon maaf, Pak. Bapak kan penumpang. Kursi yang di depan ini cuma 2. Dan itu untuk saya pilot. Dan yang ditempati Bapak sekarang itu miliknya kopilot. Jadi mohon izin Bapak kursinya di belakang." "Tak terima. Saya akan naik duluan, Pak." "Iya, Pak. Kalau sampai Bapak tidak pindah ke belakang, otomatis pesawat ini tidak bisa kami terbangkan." "Aduh, wah kok nakoin." Mundur dia ke belakang. Mundur ke belakang pun masih salah kursi lagi. Ada Bapak jamaah haji juga. "Bapak mau kemana?" "Mau ke Mekah saya, Pak, mau haji." "Oh, Bapak sepertinya salah kursi." "Kok bisa salah kursi?" "Iya kan nomor Bapak ini, coba tiket Bapak nomor berapa?" Setelah diperiksa punya Bapak yang Madura itu nomor 36F. Itu di belakang, Pak. Ngeyel dia ini. "Bapak mau kemana?" "Sama mau ke Mekah." "Saya juga mau ke Mekah." "Jadi kalau sama-sama mau ke Mekah, nggak usah ribut. Ini kursi punya kita juga. Ke belakang." Susah ngelawan. Datanglah pramugari. "Selamat siang, Pak." "Selamat siang. Ada apa?" "Bapak silakan perlihatkan tiketnya." Dikeluarin tiketnya. 36F. "Oh, sepertinya Bapak salah kursi." "Loh, kok bisa salah? Saya kan mau ke Mekah." Ngotot, nggak ada yang bisa ngalahin. Ujung-ujungnya pengumuman pilot, mohon izin, siapa tahu di antara penumpang ada yang pintar berbahasa Madura. Majulah anak muda yang dari Madura.
Iya Pak Kapten, ada apa? Ini Pak, cerita-cerita Bapak Madura yang di depan itu ngotot nggak mau pindah ke belakang. Oh iya paham saya Pak. Orang Madura itu Pak nggak boleh dikerasin. Kita kerasin makin keras dia. Caranya diakalin saja. Akhirnya maju anak muda ini. Karena sama-sama Madura tanya ki demak teh. Ke Mekah anak. Oh ke Mekah. Mun sampean ke Mekah cak tojuk ya ada. Ada apa nak? Tak ada Pak. Kursi yang depan ini tidak nyampe Mekah Pak. Mikir dia. Tidak nyampe ya, tidak nyampe Pak. Nyampe mana? Ini Australia Pak. Kursi depan itu khusus Australia. Yang belakang ke Mekah. Ya udah kok mundur baik kebudi. Madura itu nggak boleh dikerasin tak Pak. Cukup diakalin saja. Mbak kolega pi lagi. Tapi Madura itu sebenarnya punya jah dan semangat yang luar biasa. Kalau suruh berjuang di jalan Allah dia paling depan. Nusar apa aja yang geluh. Ki banyak jihad lain deh kok. Tanya aki kene binin deh, gerar ini binin deh. Ya Bu ya. Coba cel pahala kene ku anu lek. Jangki ali makki kakemun gelem emaduh bingkok. Sebuduan eswarga ebri pajung emas. Andi jawaban kiai. Tineng kok melihat hibi. Caklah pola kok melihat hibi. Eswarga melihat pajung emas hibi. Aja Madura ya. Nah, lain so bini gula orang Sunda. Baik bini gula. Pak gula jal bini polo bawa silakan. Tak apa itu. Kelekong kok ada idina itu. Lenika Pak, walaupun saya sambil guyon ini, yang paling penting dari inti yang saya sampaikan adalah mari kita menumbuhkan rasa cinta kepada Allah dan rasa cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelak di yaumil qiyamah kita akan saling menyaksikan bahwa hari ini pada tanggal 12 Rabiul Awal. Hari ini yaumil Itsnin mungkin? Hari Senin hari ini ya? Oh hari Selasa. Oh 2 hari lah parah kalau payah hari lan hari. Ini ke hari Selasa menika. Hari Selasa nih. Kipangki sarang ulama, kipangki sarang habib, pangki dengan ahli ibadah, dengan ahli ilmu. Insya Allah pertemuan kita kelak akan menjadi pertemuan yang akan sangat kita rindukan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Kades doakan saya masuk surga. Saya pun akan mendoakan Pak Kades masuk surga. Kalau seandainya saya masuk duluan Pak Kades, saya akan menunggu Pak Kades. Setelah 1000 tahun saya masuk surga di lantai 100. Tiba-tiba Pak Kades datang. Siapa ya? Agak ingat-ingat nih. Nama Pak Kades siapa nama? Pak Anwar. Ini Pak Anwar kan? Iya Pak Kiai. Kok baru datang? Itulah Pak Kiai, banyak razia sana. Itulah saya udah cerita kemarin dengan Ki Ali Makki itu di lantai 150 dah. Ada alamatnya Pak Ki. Jangan nak ke sana sesat nanti, ulang jauh. Ndak pertanyaannya ini apalah Pak Kades? Ngapalah Pak Kades ini lama betul kami nunggu nih. Itulah kajian. Kajian apa? KTP lah. Kajian pembangunan jalan lah. Apa pula pembangunan jalan? Kan ada jalan memang di kampung awak tuh. Bukan, aku potong katanya. Awalnya baik-baik kata dia kan. Pak RT saya datang. Ceritalah saya berdua dengan Pak Kades nih ngopi gitu berdua di sorga itu kan. Apalah ceritalah Pak Kades. Ceritalah. Itulah aku sedih sebenarnya gitu kan. Zaman tuh Pak RT gitu kan. Pak RT dari pakai deraman tuh gitu. Ini kan pakai deraman kan? Oh, mana Pak RT kita? Seporana Pak RT. Engke mun lakaran nongguan pabeli ke. Dia tuh malam-malam datang, Bu. Assalamualaikum Pak Kades. Waalaikumsalam. Pak RT ya? Iya Pak Kades. Apa cerita nih? Itulah pembangunan jalan kampung kita tuh Pak Kades. Macam mana?
itulah anggaran 200 juta kemarin tuh. Macam mana jalan ke? Itulah saya ini minta tanda tangan Bapak Kades. Oh, jadi begini Pak Kades, kalau misalnya ini sukses, 10% buat Bapak. Tak boleh, haram. Itu haram Pak, itu duit umat. Bagus kan? Sekali naik, macam mana 15-20% itu makruh. Sekali telajak 30, ya udahlah, biar cepat beres urusan nih, biar kita sama-sama nyaman kata dia kan. Macam mana 30? Itu halal Pak. Ini Pak, kadang kita menganggap biasa itu. Kadang menganggap biasa, tapi ingat, Allah itu adil. Kalau memang ada hak orang yang kita ambil, apa kata Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ittaqud dzulmah. Takutlah kalian kepada kezaliman. Fa innad dzulmah dzulumatu yaumil qiyamah. Karena sesungguhnya kezaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat. Suami jangan zalim kepada istri. Istri juga jangan zalim kepada suami. Anak jangan zalim sama orang tua. Orang tua juga jangan zalim kepada anak. Apa orang tua yang zalim kepada anak? Ketika anaknya tidak dididik dengan ilmu Allah, tidak diajarkan tentang ilmu Allah, tidak dikenalkan Allah, tidak dikenalkan tauhid, tidak dikenalkan syariah, tidak dikenalkan kepada Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati. Semoga apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini, walaupun dalam kondisi yang seperti ini, mudah-mudahan menjadi ilmu dan hikmah bagi kita semuanya. Saya sangat berbahagia. Mudah-mudahan pertemuan kita ini kelak menjadi salah satu bukti kita, bukti rasa cinta kita kepada Kanjeng Rasul Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sangat berbahagia karena sudah lama tidak bertemu dengan Kiai Ali Maki. Setahun yang lalu, kalau tidak salah, atau 2 tahun yang lalu, saya sempat bertemu dengan Putra Panjenengan di masjid ini waktu zaman belum direnovasi. Kalau dengan Pak Kades memang hari ini saya bisa ketemu. Saya mohon maaf Pak Kades kalau kalimat-kalimat saya ada yang menyinggung perasaan Pak Kades. Tapi kalau memang seandainya itu benar, ya rubahlah sikap tuh, ya. Kalaupun memang saya yang salah, minta maaf belonggo saya nih, ya. Minta maaf belonggo, maklumlah. Saya nih kalau tak diundang ceramah dengan orang nganggo gak saya di rumah. Nah, karena rezeki orang tak ada pada mak. Sampean rezekina langsat. Bades andi rezeki melalui Drian. Yang ngajar rezekinya melalui ngajar. Yang jadi kades rezekinya jadi kades dari kades. Yang jadi kiai rezekinya dari ilmu dan doanya. Nah, saya nih rezeki saya nih. Nah. Mun tade sing cengke pada kero leca. Dadi mun tade sing ngundang kiai, kiaina anga. Memang ucang kiai anga-anga jong. Hari jebakan Batman jong. Aduh mah kocak kiai anga-anga. Pacek apa sebelah itu ngada. Apa lah karena siapa haki dari Roman. Laki kiai aja pada kiai bingkoi kau. Lah jong. Itu minta sabar marah. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, inilah umat Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu penuh dengan kebahagiaan. Kenapa kita bahagia? Karena janji Allah adalah syurga tempatnya bagi orang yang beriman dan bertakwa serta mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai sesama orang beriman dan mencintai seluruh makhluk Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih serta mohon maaf. Mohon izin Kiai karena habis ini Habib, saya mohon izin karena langsung sebentar saja langsung pulang karena memang ada beberapa kegiatan seporan gitu Kiai. Eston abdi ento tro aki pangkina aku longku sareng ngajunan karena berhubung waktu yang sangat terbatas, tapi walaupun demikian mudah-mudahan ini menjadi nilai kebajikan bagi kita semuanya. Kita doakan guru kita, ulama kita, kiai kita ini mudah-mudahan beliau tetap istiqamah, sabar serta ikhlas di jalan Allah. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Anir ridha wal inayah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.